Salam sejahtera bagi kamu semua yang rindu renungan harian Toraja dari Gereja Toraja edisi April 30, 2025. Puji syukur kita bisa bertemu kembali pada hari ini karena perkenan Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita, dan segenap hidup kita untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Allah di pagi hari ini. Dan Tuhan beri kesempatan kami untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Ini suatu yang luar biasa bagi kami manusia, karena kasih karunia Allah lah yang menuntun kami, yang mengantar kami, dan oleh Roh Kudus tolong kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Ampunilah segala dosa kami, dalam Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan yang kita akan baca dari Lukas 12 ayat 4-12. Tema renungan kita, tidak perlu takut menghadapi masalah. Kita membaca firman Tuhan, Lukas 12 ayat 4-12, firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, hai saudara-saudara, sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah atau penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Terpujilah Kristus, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara yang disayangi Tuhan, tema kita tak perlu takut menghadapi masalah. Di ayat 4 kalau kita membaca firman Tuhan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Apa yang dimaksud dengan membunuh tubuh dalam bacaan kita? Saudara-saudara, ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, yang Yesus maksudkan adalah penganiayaan yang akan terjadi, yang akan membinasakan tubuh. Nah, kepada kita zaman sekarang banyak sekali hal yang dapat membunuh tubuh kita. Dari sakit penyakit, kecelakaan, ancaman finansial, atau ancaman mental. Misalnya tidak bisa istirahat, perkataan orang-orang yang menyakitkan kita, hal yang berjalan tidak sesuai rencana, hati kita khawatir dan takut. Belum lagi keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, misalnya belum selesai sesuai rencana kita, muncul masalah baru.
Bukankah ini juga sering menakutkan dan membinasakan tubuh? Tentang hidup ini kadang membuat kita ingin mati rasanya. Ini perasaan yang sering muncul. Bukankah dunia ini sudah membentuk sebuah standar hidup seperti dikatakan pengkhotbah? Hidup sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak heran tuntutan inilah yang membuat daftar kekhawatiran dan ketakutan kita semakin banyak. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus menanggung beban pelayanan yang sangat berat. Jika kita mau buat daftar hal yang membuat kita khawatir, oleh Yesus dapat termuat akan lebih tebal dari Alkitab. Jadi kalau Alkitab itu tebal, kekhawatiran dan ketakutan menurut Yesus itu lebih tebal lagi kehidupan kita. Mengapa Yesus dapat mengalahkan itu? Mengapa Yesus dengan setia melakukan misinya sampai mati di kayu salib? Yang mengenai segala sesuatu ditaklukkannya. Apa saja yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan manusia telah dikalahkan, telah ditaklukkan oleh Yesus. Ia bangkit dari antara orang mati, termasuk kematian dan maut. Karena itu Allah mengutus penolong bagi kita, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Dan bahkan Tuhan memberikan firman-Nya dan kebenarannya agar kita dapat mengatasi cobaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dari teks ini? Ayat-ayat yang membandingkan rasa takut terhadap manusia dan rasa takut akan Tuhan. Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang dapat membunuh tubuh tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sedangkan Tuhan memiliki kuasa untuk menghancurkan jiwa dan tubuh. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Yesus menekankan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan, dan bahwa bahkan rambut kepala kita pun terhitung olehnya. Ayat 8-10 berbicara tentang pengakuan atau penolakan Yesus di hadapan manusia dan di hadapan malaikat Allah. Pengakuan akan membawa pengakuan di sorga, sementara penolakan akan mengakibatkan penolakan juga. Saudara-saudara, ayat 11-12 menjanjikan bantuan Roh Kudus bagi para pengikut Yesus yang dipanggil untuk memberitakan kesaksian di depan pengadilan dan penguasa. Roh Kudus akan memberikan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat pula. Pasal 12 ini saudara-saudara berbicara, Lukas secara keseluruhan berisikan ajaran Yesus kepada para pengikutnya dan orang banyak yang diberikan dalam konteks budaya Yahudi pada abad pertama. Ajaran ini menentang para pengikut Yesus untuk berpegang teguh pada ajaran-ajarannya meskipun dalam berbahaya. Karena itu ajaran ini memberikan pada konteks budaya Yahudi yang dipengaruhi oleh hukum Taurat dan tradisi agama. Yesus menginginkan para pengikutnya untuk tidak mengikuti manusia, tetapi untuk takut akan Tuhan. Dan untuk itu tidak malu mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus ingin para pengikutnya tidak takut akan manusia atau kematian, tetapi untuk memprioritaskan keselamatan jiwa dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dalam hidup kita. Karena itu tak perlu kita takut menghadapi masalah, karena segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati.
Serahkanlah hidupmu dan bersandarlah kepada Tuhan senantiasa. Percayalah kepadanya. Hanya di dalam Kristus kita mempunyai kemenangan, kita punya kebenaran dalam hidup dan tidak takut segala sesuatu. Terpujilah Kristus. Mari kita yakini firman Allah. Haleluya. Amin. Bapa Sorgawi, segala puji syukur kami persembahkan padamu pada pagi ini karena Tuhan sudah berkenan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam hati dan pikiran kami. Biarlah itu menjadi yang pasti bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, tidak takut apapun yang kami hadapi. Kami percaya ada Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat menghadapi segala masalah yang kami hadapi hari ini dan hari esok. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sertailah orang-orang yang sakit, orang yang menderita, orang-orang kelaparan. Sertai mereka tidak takut karena ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Karena setiap orang yang percaya berharga di mata Tuhan. Tolonglah kami Tuhan hari ini menjalani kehidupan dalam segala aktivitas. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terberkati olehnya. Haleluya. Amin.